Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Saleh Bintari Indra Putri with standard number 22, 41, 10, and 83 from management class 22B. In this video, I will discuss the normality test. Uji normalitas adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah data dalam sebuah sampel atau populasi mengikuti distribusi normal atau Gaussian. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang memiliki bentuk lonceng simetris dengan nilai rata-rata atau mean dan simpangan baku atau standard deviation tertentu. Uji normalitas penting dalam statistik karena banyak metode statistik parametrik seperti uji T, analisis varians atau ANOVA, dan regresi, bergantung pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, memastikan normalitas adalah tahap yang kritis dalam analisis statistik. Ada beberapa tujuan utama dalam melakukan uji normalitas yang meliputi pertama yaitu memvalidasi asumsi statistik parametrik. Tujuan utama uji normalitas adalah memvalidasi asumsi dasar dari metode statistik parametrik. Jika data berdistribusi normal, maka hasil dari analisis parametrik seperti uji T, ANOVA, dan regresi mungkin menjadi tidak akurat. Uji normalitas membantu memastikan bahwa asumsi ini terpenuhi sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Tujuan yang kedua yaitu menentukan jenis analisis yang tepat. Hasil uji normalitas juga dapat membantu peneliti dalam memilih jenis analisis yang sesuai. Jika data tidak berdistribusi normal, mungkin diperlukan metode statistik non-parametrik yang tidak bergantung pada distribusi normal. Tujuan yang selanjutnya adalah mengidentifikasi outlier. Uji normalitas juga dapat membantu dalam mengidentifikasi data yang berfungsi potensi sebagai outlier. Data outlier dapat mempengaruhi hasil analisis statistik, dan dengan mengidentifikasinya, peneliti dapat memutuskan apakah harus menghapus atau mengatasi outlier tersebut. Dan tujuan yang terakhir adalah memahami karakteristik data. Uji normalitas membantu peneliti memahami karakteristik data. Hasil dari uji normalitas dapat mengungkapkan apakah data memiliki skewness atau kemiringan, atau kurtosis atau tumpukan yang signifikan, yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang distribusi data. Rumus untuk uji normalitas. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menguji normalitas data, yang termasuk dalam dua kategori utama. Yang pertama yaitu metode grafis dan metode statistik.
Berikut adalah beberapa metode dan rumus statistik yang sering digunakan untuk menguji normalitas. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov atau KS digunakan untuk menguji apakah distribusi data cocok dengan distribusi normal. Rumusnya yaitu D sama dengan max FOBS X dikurang F expected X. Dengan keterangan D adalah statistik uji, F OBS X adalah fungsi distribusi empiris dari data, dan F expected adalah fungsi distribusi kumulatif yang diharapkan dari distribusi normal. Nilai P dari uji KS kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Jika nilai P cukup besar, biasanya di atas tingkat signifikasi yang telah ditentukan, maka data tersebut dianggap berdistribusi normal. Yang kedua ada uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah metode statistik yang lebih kuat untuk menguji normalitas data. Rumusnya yaitu W jumlah AI dikali X I dibagi dengan jumlah X I di kuadrat, di mana W adalah statistik uji, XI adalah nilai data yang telah diturunkan, dan AI adalah koefisien yang bergantung pada ukuran sampel. Jika nilai P dari uji Shapiro-Wilk cukup besar, maka data dianggap berdistribusi normal. Uji ini lebih sensitif terhadap departures dari normalitas dibandingkan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Rumus yang terakhir yaitu uji Anderson-Darling. Uji Anderson-Darling adalah uji lain yang digunakan untuk menguji normalitas. Rumusnya lebih kompleks dan hasilnya disajikan dalam bentuk statistik uji A kuadrat, yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai P. Rumusnya A kuadrat sama dengan min N dikurang 1 dibagi N jumlah 2I dikurang 1 dikali IN dalam kurung F dalam kurung XI ditambah IN dalam kurung 1 dikurang F dalam kurung X dikali N ditambah 1 dikurang I tutup kurung, di mana X kuadrat adalah statistik uji, N adalah ukuran sampel, F XI adalah fungsi distribusi empiris, dan F XN tambah 1 kurang I adalah fungsi distribusi empiris kebalikan. Kesimpulannya, uji normalitas harus digunakan dengan hati-hati dan hasilnya harus diinterpretasikan secara cermat. Selain metode yang disebutkan di atas, ada juga metode visual seperti plot Kiki atau kuantil-kuantil dan histogram yang dapat digunakan untuk menguji normalitas secara intuitif. Penting untuk diingat bahwa uji normalitas bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis statistik, dan asumsi lain seperti homoskedastisitas dan juga harus diperiksa. Okay, that's all discussion from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.